Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore semuanya teman-teman. Perkenalkan nama saya Muhammad Abid Rafiqur Rahman dengan akhiran NIM 240211100088. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yaitu yang mengenai varian efisiensi overhead variable. Materi ini sangat penting dalam akuntansi biaya karena berhubungan langsung dengan bagaimana perusahaan mengendalikan biaya produksi, khususnya biaya overhead variable. Melalui pemahaman varian efisiensi, kita bisa mengetahui apakah penggunaan jam tenaga kerja atau jam mesin dalam produksi sudah efisien atau masih perlu diperbaiki. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada pengantar overhead variable. Pertama-tama kita pahami dulu, apa sih konsep dasar overhead variable? Yaitu overhead variable adalah biaya produksi yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan tingkat aktivitas atau volume produksi. Contohnya seperti biaya listrik, mesin, biaya bahan penolong, biaya perbaikan ringan, dan biaya lain-lainnya. Yang tingkat pemakaiannya tergantung seberapa banyak produksi dilakukan. Nah, karena sifatnya berubah-ubah, perusahaan harus mengevaluasi apakah biaya yang keluar sudah sesuai standar atau justru lebih besar dari seharusnya. Dari sinilah analisis varian diperlukan. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian varian efisiensi overhead variable. Varian efisiensi overhead variable adalah selisih yang terjadi akibat perbedaan antara jam standar yang seharusnya digunakan untuk memproduksi suatu output dengan jam aktual yang benar-benar dipakai dalam proses produksi. Jika perusahaan menggunakan jam lebih sedikit dari standar, berarti efisien. Namun jika justru memakai jam lebih banyak, berarti tidak efisien. Analisis inilah yang membantu manajemen memahami apakah tenaga kerja atau mesin digunakan secara optimal. Oke, next. Selanjutnya yaitu ada tujuan varian efisiensi. Tujuan utama menghitung varian efisiensi adalah yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ada mengukur tingkat efisiensi penggunaan jam kerja atau jam mesin. Yang kedua, mengetahui apakah perusahaan bekerja lebih cepat atau lebih lambat dari standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu ada menjadi dasar evaluasi kinerja produksi serta menemukan area yang perlu ditingkatkan. Yang keempat yaitu ada sebagai bahan pertimbangan manajer dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam perencanaan dan pengendalian biaya. Next yaitu ada rumus varian efisiensi overhead variable. Rumus untuk menghitung varian efisiensi overhead variable adalah yaitu ada jam standar dikurangi jam aktual lalu dikali tarif overhead variable standar. Nah, hasilnya variable. Jika jam standar lebih besar daripada jam aktual atau unfavorable jika jam aktual lebih besar dari jam standar. Rumus ini sebenarnya sederhana, namun sangat berpengaruh pada evaluasi penggunaan waktu dalam proses produksi. Nah,
Di keterangan yaitu ada beberapa singkat-singkatannya, yaitu jam standar biasanya disebut JS, jam aktual biasanya disebut JA, tarif tarif of variable standard biasanya disebut TOVS. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu ada jam standar versus jam aktual. Jam standar adalah jumlah yang seharusnya diperlukan untuk memproduksi satu unit barang sesuai perencanaan, sedangkan jam aktual adalah jumlah yang benar-benar dihabiskan di lapangan. Selisih antara keduanya mencerminkan apakah produksi lebih efisien dari rencana atau justru boros waktu. Perbedaan ini kemudian dikalikan tarif overhead variable standar untuk mendapatkan nilai variannya. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu ada interpretasi varian. Nah, interpretasi yaitu terbagi menjadi dua, yaitu ada favorable menguntungkan dan unfavorable yaitu tidak menguntungkan. Nah, yang pertama kita akan jelaskan yaitu favorable menguntungkan, yaitu terjadi ketika jam aktual lebih rendah dari jam standar. Nah, artinya pekerja atau mesin lebih efisien. Sedangkan unfavorable atau yang disebut tidak menguntungkan adalah terjadi ketika jam aktual lebih tinggi dari jam standar. Ini menunjukkan bahwa produksi berjalan kurang efisien, mungkin karena gangguan mesin, keterampilan tenaga kerja yang kurang, atau proses yang tidak optimal. Oke, next. Selanjutnya yaitu contoh soal. Kita ada sedikit simple contoh soal yang saya berikan, yaitu misalnya perusahaan memiliki data sebagai berikut, yaitu jam standar yang diperlukan untuk produksi yaitu ada 500 jam. Jam aktual yang digunakan ada 550 jam dan tarif overhead variable standard atau TOVS yaitu ada 10.000 per jam. Yaitu cara menggunakan rumusnya yaitu 500 dikurangi 500 dikurangi 550 lalu dikalikan 4.000 rupiah. Yaitu hasilnya minus 200.000. Nah, yaitu atau disebut unfavorable. Hasil negatif menunjukkan varian unfavorable sebesar minus 200.000. Artinya perusahaan menghabiskan jam lebih banyak dari yang direncanakan. Oke, next. Oke, kita akan masuk ke analisis hasil contoh. Yaitu dari contoh tersebut kita bisa menganalisis bahwa kelebihan waktu 50 jam menyebabkan biaya overhead variabel membengkak. Ini bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya efisiensi kerja, kerusakan mesin, atau proses produksi yang kurang standar. Dengan mengetahui nilai variannya, perusahaan dapat melakukan evaluasi lebih lanjut untuk memperbaiki penyebab ketidakefisiensian tersebut. Oke, next. Oke, kita sekarang masuk ke penyebab varian favorable. Oke, varian favorable atau menguntungkan bisa terjadi karena yaitu ada 4. Yang pertama ada produktivitas tenaga kerja meningkat.
Kedua, ada mesin bekerja lebih cepat dari standar. Dan yang ketiga, ada pengaturan waktu kerja yang lebih efektif. Yang keempat, ada sistem produksi berjalan optimal tanpa banyak hambatan. Favorable menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menjalankan operasional secara lebih efisien dari rencana. Next. Oke, kita masuk ke slide yaitu penyebab varian unfavorable. Sebaliknya, varian unfavorable terjadi karena beberapa hal seperti yaitu ada 4. Yang pertama, ada terjadi banyaknya pemborosan waktu. Kedua, tenaga kerja kurang terlatih atau bekerja lebih lambat dari standar. Yang ketiga, terjadi kerusakan mesin atau downtime yang tinggi. Yang empat adalah perencanaan produksi kurang tepat sehingga menyebabkan keterlambatan. Varian unfavorable ini menandakan perlunya tindakan perbaikan dari manajemen. Next. Nah, kita masuk ke slide manfaat analisis varian. Yaitu manfaat analisis varian sangat besar bagi perusahaan. Di antaranya yaitu yang pertama, membantu perusahaan mengendalikan biaya produksi. Yang kedua, menjadi dasar manajemen untuk mengambil keputusan perbaikan proses. Ketiga, ada mengidentifikasi area pemborosan dan efisiensi. Dan keempat, mendorong peningkatan produktivitas dan efektivitas operasional. Oke, dengan analisis ini, perusahaan bisa menjaga biaya tetap terkendali agar tetap kompetitif. Selanjutnya kita masuk ke bagian akhir yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, varian efisiensi overhead variable adalah alat penting untuk menilai efisiensi penggunaan jam kerja atau jam kerja mesin dalam produksi dengan membandingkan jam standar dan jam aktual. Perusahaan dapat melihat apakah operasional berjalan efisien atau tidak. Perhitungan varian ini memberikan gambaran jelas tentang kondisi produksi, penyebab efisiensi, serta langkah perbaikan yang perlu dilakukan. Analisis varian membantu perusahaan menjaga biaya tetap terkendali dan meningkatkan kinerja produksi secara keseluruhan. Selanjutnya ada slide ada pertanyaan. Ini tidak perlu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih perhatiannya teman-teman semua. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membantu memahami konsep varian efisiensi overhead variable secara lebih mudah. Sekian dari saya, Muhammad Abid Rafiqur Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarkah